Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 280 dan ayat 281 dengan tema riba dan akibatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa ing kana lan lamun tinemu sapa ndungusraten wong kang miskin fanadiratun mongko wajib apa nyerantekake ila maisaratin tumeka marang wektune gampang. Wa anta sodaku utayen to nyodakohake sira kabeh iku khairun luweh bagus lakum kedue sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh iku tak lamuna ngerti sira kabeh. Ayat 281. Wa taqulan watiya sira kabeh yauman ing dalem dina turja'una kang den balekake sira kabeh fi ing dalem yaum dibalake ilallahi marang Allah Ta'ala. Sumna tuwafa mongko nulitin tuhoni sapa kulo nafsin saben-saben awa-awaan maka sabat ma ing walese bareng kasabat kang lakoni sapa nafsun wahum utawi menungso kabeh iku layut lamuna ora den kaniaya sapa menungso. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 280 dan ayat 281 dengan tema riba dan akibatnya. Ayat 280 ini merupakan ayat lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat yang lalu sudah diterangkan, yaitu memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba. Ya, setelah turun ayat di atas, para pemberi utang, para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Ini keterangan ayat yang sebelum ayat 280. Maka pada ayat 280 ini menerangkan, diterangkan lagi supaya jelas. Dilanjutkan dari ayat 279. Jika pihak yang berutang itu dalam kesulitan, dalam kesukaran, berilah dia tempo, berilah kelonggaran hingga dia sanggup membayar utangnya. Jadi disuruh untuk memberi kesempatan. Sebaliknya, ini baliknya, apabila yang berutang sudah dalam keadaan lapang, longgar, sudah punya,
dia itu wajib segera membayar utangnya, cepat dibayarkan. Nanti kalau tidak dibayarkan, akhirnya tertunda-tunda untuk kebutuhan lainnya. Biasanya kan ditunda itu buat sana buat sini, akhirnya nggak jadi. Kalau ada cepat tidak dibayarkan. Pengalaman nih. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah perbuatan zalim. Maksudnya kaya itu sudah longgar, sudah ada betul itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa memberi sedekah, nah ini, memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya. Ya, ini jarang ini. Banyak yang punya utang tidak sanggup bayar, nanti, enak dibayar sana. Tapi orang-orang tertentu saja. Ya, kriterianya harus jelas. Mengapa tidak sanggup itu? Kalau digunakan untuk maksiat atau berfoya-foya, untuk apa kita bantu? Kalau memang dia itu orang yang baik, ahli jihad, ya, kalau kita punya ya dibantu. Walaupun tidak sepenuhnya, syukur sepenuhnya. Dari ayat ini dapat kita pahami ada 3 hikmah. 1. Perintah memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya. Ini perintah. Kalau kita bisa melaksanakan lebih malah baik ini. 2. Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh, memberi waktu kelonggaran kepada orang yang berutang apabila yang utang itu mengalami kesulitan dalam membayar hutang. Mungkin anaknya banyak sekolah, apalagi waktu peceklik. Jadi, ya kita lihat kondisinya. 3. Apabila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya, ya diusahakanlah. Diusahakan tapi agar orang itu bebas dari utangnya. Diusahakan itu. Kalau bisa diusahakan itu. Kalau bisa itu. Dengan cara membebaskan dari pembayaran utangnya. Baik sebagian atau seluruhnya. Atau dengan cara lain diberi pekerjaan, diberi apa yang supaya itu bisa membayar. Kan banyak alternatifnya. Keterangan ayat 281. Setelah penjelasan seputar ayat-ayat riba diakhiri, maka manusia diberi peringatan. Mengapa diberi peringatan? Ya manusia ya kita juga ini agar takut kepada Allah. Di akhirat nanti kita juga ini akan kembali kepada Allah. Ketika waktu itu seluruh perbuatan hamba Allah dimintai pertanggungjawaban. Sekarang ini banyak apa-apa diminta pertanggungjawaban. Di kantor kelurahan, kantor desa, pokoknya kantor-kantor itulah. SPJ ini pertanggungjawaban itu. Di akhirat juga gitu, diminta pertanggungjawaban termasuk harta yang pernah didapat, yang pernah dipergunakan. Malah ini kamu dapat harta dari mana, untuk apa, Masya Allah. Kalau harta banyak, ya pertanyaan juga banyak. Kamu beli sepeda motor, uangnya dari mana? Sepeda motor untuk apa? Masya Allah. Jelimet itu. Jika mereka lalai, jika kita kok lalai atau sedang terpengaruh oleh harta benda,
karena terpengaruh, maka hendaklah kita cepat-cepat sadar. Mudah mereka juga gitu, harus cepat sadar dan ingat akan kedatangan hari kiamat, hari pembalasan. Ini harus yakin itu hari kiamat itu ada tuh, yakin tuh. Pada hari kiamat itulah Allah menghukum dengan adil. Adil, Allah Maha Adil. Jadi tidak mengurangi pahala kebaikan sedikit pun. Dan juga tidak pula menambah siksaan atas kejahatan yang diperbuat. Juga tidak ditambahi. Adil kok. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, ayat ini, ayat 281 ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, ya Rasulullah, letakkanlah ayat ini antara ayat wa in kana dzu usratin dan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Di surah Al-Baqarah ayat 232. Jadi wa in kana dzu usratin itu surah Al-Baqarah ayat 280 dan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi kan ayat 281 antara 280 dan 282 kan betul. Waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup selama 21 hari setelah turunnya ayat ini. Menurut riwayat yang lain Kanjeng Nabi wafat 81 hari kemudian. Tapi yang masyhur itu setelah 21 hari setelah turunnya ini. Insya Allah semuanya benar. Kesimpulan 1. Riba dalam ayat di atas ialah riba yang biasa berlaku di kalangan orang-orang Arab jahiliyah, yaitu riba nasiah. Sekarang masih banyak. 2. Akibat riba bagi para pelakunya ialah, ya kita mungkin juga merasakan tidak adanya ketentraman dalam hati, susah, menimbulkan rasa curiga, dan seakan-akan orang yang melakukan riba itu kemasukan setan. Coro Jawa kesurupan. 3. Bagi orang-orang yang ingin berhenti melakukan riba, tetapi kok tidak sanggup menguasai dirinya untuk menghentikannya, atau orang-orang yang telah berhenti melakukan riba, maka untuk menghilangkan dampak akibat melakukan riba, yang di situ jiwanya supaya bisa hilang perasaan dari makan riba, hendaklah orang itu melatih dirinya dengan 4 sifat: beriman kepada Allah, beramal soleh, mengerjakan sholat, menunaikan zakat dan sedekah. Kesimpulan 4. Di antara perbuatan yang diajarkan Allah ialah ini yang kita mudah-mudahan bisa melaksanakan, berusaha untuk meringankan beban orang yang berutang. Kita yang utang malah. 5. Wajib memberi waktu kepada orang yang berutang yang belum sanggup membayar utangnya untuk menunda pembayarannya, memberi kesempatan. Sebaliknya haramlah hukumnya bagi orang yang mampu sudah bisa membayar tapi menundanya pembayaran utangnya, itu haram. Kalau punya dia ada, berikan syukur walaupun sedikit, dikasihkan, diangsur, nanti bisa lunas. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.